Hello geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Cina. Menceritakan tentang kehidupan sulit mantan juara tinju dunia selepas dia keluar dari penjara. Ceritanya bakal mengharukan dan menguras emosi pastinya. Sekedar informasi, film ini disutradarai oleh Roy Chow, dibintangi Hang Geng, Elena Askin, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So gak usah kelamaan, mari kita cekiprit aja, geng. Awal kisah berlatar di Hong Kong. Suatu hari, seorang putri konglomerat kaya raya bernama Mina bermaksud minggat dari rumahnya. Mina minggat dari rumah karena tidak mendapat restu dari Nyonya Feng ibunya untuk menikah dengan pujaan hatinya. Saking kesalnya, Mina nekat mau kawin lari saja deh. Tentu saja Nyonya Feng sempat mencegah anaknya pergi. Bahkan dia mengancam Mina dengan keras. Jika Mina tetap nekat menikahi Yoshi pacarnya itu, maka dia tidak akan dianggap anak lagi oleh ibunya ini. Meski diancam, gilanya tekad Mina sudah bulat. Dia pun nekat kawin lari. Lanjut setahun kemudian setelah Mina menikah, cerita beralih di Makau. Kala itu dia menemani suaminya Yoshi yang sedang berlaga di gedung Venetian Makau. Di gedung ini terjadi perebutan gelar juara dunia tinju kelas menengah IBF antara Yoshi sang juara bertahan melawan Tanaka Hiroshi penantangnya. Pertandingan ini berlangsung sengit. Dalam ronde ke-6, Tanaka yang terdesak melakukan aksi tidak sportif dengan menyerang menggunakan kepalanya. Walaupun dicurangi, Yoshi tetap tenang dan dia justru tersenyum. Inilah momentum bagi Yoshi untuk membalas. Pada akhirnya Yoshi berhasil meng-KO Tanaka hingga lawan jatuh keluar ring. Hasil pertandingan ini dimenangkan oleh Yoshi, dia pun berhasil mempertahankan gelar juara miliknya. Selesai acara selebrasi, Yoshi lantas menuju ruang ganti. Di sana dia menemui Mina, istrinya yang tengah hamil tua. Dalam obrolan keduanya, Yoshi berniat membelikan kalung baru untuk Mina. Namun Mina menolak dibelikan kalung baru, sebab kalung lama pemberian Yoshi yang dia kenakan lebih berharga baginya. Karena kalung tersebut dibeli dengan hasil gajian pertama Yoshi dulu sebagai petinju profesional. Lantas Yoshi bertanya, "Terus apa dong yang harus aku belikan untukmu?" Jawab Mina tegas, "Kamu tidak perlu membelikanku apapun kok. Yang penting kehadiranmu dan anak kita nanti sudah cukup bagiku." Dan keduanya saling berciuman sebagai bentuk cinta. Lanjutnya setelah Yoshi mandi dan mengantar Mina balik ke hotelnya, dia minta izin pada istrinya untuk merayakan kemenangan hari itu bersama timnya. Beranjaklah Yoshi pergi ke bar The Dog yang ada di Makau. Di bar itu, Yoshi dan timnya mengadakan pesta kemenangan atas pertandingan tadi. Sedangkan di hotel sendiri, Mina lagi nonton berita di TV yang kebetulan mereview pertandingan suaminya. Ternyata di balik kemenangan Yoshi tadi ada berita duka. Tanaka Hiroshi lawannya Yoshi mengalami pendarahan otak akibat jatuh keluar ring. Dia jatuh menghantam bel di meja juri. Alhasil Tanaka saat ini dirujuk ke rumah sakit dan kabarnya dia harus pensiun dini akibat mengalami kelumpuhan. Tentu saja tim ofisialnya Tanaka sangat terpukul dengan hal tersebut. Begitu juga IBF selaku promotor ikut mengucapkan prihatin atas tragedi ini. Balik ke bar lagi, dalam puncak acara pesta perayaan, Yoshi berpidato di hadapan timnya. Dia memotivasi para juniornya dengan berkata, "Kunci kemenangan adalah jangan pernah menyerah." Pidato itu pun disambut riuh teriakan rekan lain yang menyanjung Yoshi. Tak lama kemudian datang tim ofisial dari Tanaka masuk ke dalam bar itu. Mereka berniat balas dendam atas hancurnya karir Tanaka. Maka terjadilah baku hantam sengit di dalam bar tersebut. Dalam tawuran ini, Yoshi terdesak karena dikeroyok banyak musuh. Disitulah Shin juniornya membantu Yoshi yang terdesak ini. Saat hendak membantu, justru Shin kena pukulan tongkat telak di kepalanya yang mengakibatkan dia pingsan. Tidak terima Shin juniornya dihajar, Yoshi mengamuk. Tak lama kemudian polisi datang ke bar itu dan segera teman-teman Yoshi mengajak kabur.
Namun Yoshi yang masih emosi justru terus menghajar musuhnya. Alhasil dirinya tertangkap polisi dan divonis hukuman 6 tahun kurungan penjara oleh pengadilan Makau. Dan inilah Knockout. Baru juga beberapa hari mendekam di dalam penjara, Yoshi langsung mendapat musuh di sana. Namun tentu saja dia berhasil menghajar para napi yang bermaksud jahat padanya dengan mudah. Melihat kehebatan Yoshi, salah satu ketua geng napi bernama Long menyapa Yoshi yang barusan selesai duel. Maksud Long ingin berteman dengan Yoshi agar gengnya semakin kuat. Dia pun memberi sapu tangan untuk Yoshi membersihkan darah di hidungnya. Long juga menawarkan sebatang rokok sebagai bentuk pertemanan. Di sini Long mengatakan, "Hey bro, kalau nanti kita sudah keluar dari penjara, mau nggak lu kerja sama gua jadi kang pukul?" Tentu saja Yoshi tersinggung. "Woi bung, gue ini petinju, bukan preman," jawab Yoshi ketus sembari membuang rokoknya dan beranjak pergi. Meski mendapat penolakan tersebut, Long tidak menyerah. Selang beberapa hari kemudian, akhirnya mereka berdua berteman tanpa pamrih lagi. Untuk merayakan pertemanan ini, keduanya bermain basket bersama. Setahun telah berlalu sejak Yoshi mendekam di dalam penjara. Mina akhirnya menjenguk suaminya dengan menggendong anak mereka yang baru berumur beberapa bulan. Yoshi kemudian menamai anak mereka ini Blite yang artinya riang gembira. Setelahnya dia menyarankan pada Mina agar tidak usah sering menjenguknya lagi, sebab Yoshi tidak ingin jika anaknya itu tahu kalau ayahnya adalah seorang kriminal. Mendapat instruksi dari Yoshi, Mina pun akhirnya menuruti apa kata suaminya itu. Lanjutnya, 6 tahun berlalu sejak Yoshi di penjara, kini tiba saatnya hari di mana dia bebas. Herannya, saat baru keluar penjara, tidak ada satupun keluarga yang menyambutnya. Di sini Yoshi tidak merisaukan hal tersebut. Dia pun segera pulang ke Shanghai, Cina dengan membeli tiket pesawat. Sesampainya di Yoshi diantar Feng ke panti asuhan di mana Blite dirawat. Sesampainya di panti itu, Blite dikenalkan pada Yoshi ayah kandungnya. Karena baru pertama kali ini melihat muka ayahnya, Blite masih takut nih. Blite yang ketakutan bertanya pada Feng, "Paman Feng, Om ini kok mirip foto ayah yang ada di rumah?" Feng jadi terharu dengan kepolosan Blite itu. "Sapalah ayahmu nak, dia ini ayahmu," jawab Feng. Lantas Blite menyapa Yoshi dengan memperkenalkan dirinya. "Namaku Blite," kata ibu, "ayah yang memberiku nama itu ya." "Benar nak, Blite yang artinya riang gembira," jawab Yoshi. Lantas Blite kembali bertanya, "Kenapa ayah begitu lama menghilang?" Di sini Yoshi terpaksa berbohong. Dia mengatakan alasan dirinya menghilang karena sibuk bertinju. Disitulah Yoshi berjanji untuk tidak lagi meninggalkan keluarganya. Kemudian menjelang maghrib, pulanglah Yoshi dan Blite diantar oleh Feng dengan mobilnya menuju rusun. Sesampainya di rumah, Blite izin pada ayahnya untuk langsung tidur. Di sini Yoshi memaklumi jika anaknya ini belum begitu nyaman dengan kehadirannya. Lantas Yoshi lanjut merenung di balkon rusun. Di balkon Yoshi berniat perokok, namun dirinya baru ingat bahwa dia harus memberi contoh yang baik untuk anaknya. Alhasil Yoshi membuang semua rokoknya dan kembali ke dalam rusun. Sesaat masuk rumahnya itu, Yoshi terkejut. "Loh, kok Blite belum tidur?" Terlihat anaknya ini sedang melihat foto-foto yang tertempel di dinding. Kemudian Yoshi bertanya, "Kok belum tidur nak?" Katanya tadi mau tidur. Blite yang terlihat sedih pun menjawab, "Aku menyesal ya. Gara-gara aku, ibu meninggal," jawab Blite sembari menangis memeluk ayahnya itu. Lantas Yoshi menenangkan anaknya ini. "Bukan kamu yang salah nak, ayahlah yang salah telah meninggalkan kalian." Spontan Yoshi menggendong anaknya itu untuk bersama-sama melihat foto keluarga yang tertempel di dinding rumah. Lanjut esoknya, Yoshi menyempatkan pergi berziarah ke makam Mina istrinya. Selesai berziarah, malamnya dia mengajak Blite main ke Sasana Brotherhood untuk menyapa teman-teman lamanya. Diajaklah keduanya makan bersama di Sasana oleh Feng. Dan sebelum santap malam dimulai, Shin bercerita pada Yoshi bahwa sebenarnya Sasana ini hampir bangkrut. Saat ini Feng sebagai manajer Sasana terpaksa membuka kelas yoga dan fitness demi menarik member baru. Selesai Shin bercerita, kemudian Feng menyambut kembalinya Yoshi dengan semangat. Mereka semua bersulang untuk kepulangan sang juara tinju. Setelah bersulang, kemudian Yoshi mengumumkan pada teman-temannya bahwa dirinya menyatakan pensiun dari dunia tinju.
Tidak ada niatan kembali bertinju, semua itu demi Blithe anaknya. Sebab Yoshi menganggap bahwa masa jayanya sudah habis, sembari menunjukkan perutnya yang membuncit. Mendengar pernyataan Yoshi ini membuat Feng kecewa berat tentunya. Sepulangnya makan malam bersama di sasana, Blithe yang tertidur digendong ke kamar oleh sang ayah. Kemudian setelah menidurkan anaknya, Yoshi menuju ruang keluarga. Di sana dia merenung sembari memegangi kalung peninggalan Mina istrinya. Saat merenung ini, Yoshi sempat melihat coretan gambar anaknya yang melukis sosok ibu dan anak. Lihat gambar ini, Yoshi pun menegaskan bahwa mulai hari ini dia akan melepas semua atribut dunia tinju, termasuk foto-foto bertinju yang tertempel di dinding rumahnya. Lanjut esoknya, setelah menyatakan pensiun dari dunia tinju, Yoshi mulai mencari pekerjaan baru demi menghidupi keluarga. Hari itu dia berkeliling kota Shanghai untuk melamar kerja di beberapa perusahaan. Saat melamar di perusahaan bagasi pesawat, dia ditolak karena catatan kriminalnya. Melamar jadi petugas stasiun ditolak karena tidak punya lisensi transportasi darat. Sedangkan di perusahaan ekspor-impor, Yoshi yang menolak karena harus ditempatkan di Afrika. Dia tidak mau meninggalkan anaknya lagi. Sementara di perusahaan komunikasi, ditolak juga karena catatan kriminalnya. Pada akhirnya Yoshi berputus asa karena banyak perusahaan yang menolaknya. Dia pun coba berkeliling kota sekali lagi, kali aja ada peluang lain. Dan disitulah melintas tukang kurir paket nih. Terlintas ide untuk mendaftar jadi kurir paket saja deh. Segera Yoshi mendatangi perusahaan ekspedisi untuk melamar kerja. Sampainya di perusahaan itu, HRD menjelaskan bahwa untuk jadi kurir paket mereka harus paham daerah Shanghai. Tentu karena Yoshi warga lokal, dia paham betul seluk-beluk kota ini, dan dengan demikian syarat terpenuhi. Kemudian HRD menjelaskan lagi sistem gajinya. Setiap kurir akan digaji 7 yuan per antaran paket dan minimal harus mengantar 400 paket dalam 1 bulan. Setiap keterlambatan pengantaran akan dipotong dari gaji si kurir. Mendengar penjelasan HRD ini, Yoshi pun setuju teken kontrak kerja dan dia segera pulang setelahnya. Lanjut esoknya, hari itu adalah hari pertama Yoshi kerja jadi kurir paket. Benar-benar pagi yang sibuk kali ini. Dia harus membangunkan Blithe, memandikannya, dan membuatkan sarapan. Namun karena begitu terburu-buru jadinya Yoshi tak fokus. Masakannya gosong deh. Terpaksa Yoshi membuatkan mie instan saja buat anaknya. Saat sarapan dengan anaknya ini, Yoshi pun berjanji pada Blithe kalau besok akan lebih sigap. Selesai sarapan, diantarlah Blithe ke sekolahnya. Di depan gerbang sekolah, Yoshi berpesan agar nanti pas jam pulang sekolah, Blithe menunggu di gerbang. Jangan pulang sebelum ayah datang ya, tegas Yoshi dan keduanya tos. Mereka pun berpisah pagi itu. Memasuki halaman sekolah, teman Blithe sempat kaget ketika melihat ayah Blithe tadi kok pakai jaket kurir paket. Temannya ini pun bertanya, "Apa ayah kamu kurir paket ya?" Blithe mengelak dengan gaya, "Bukan. Ayahku itu juara tinju," jawab Blithe tegas. Lanjut pada Yoshi, untunglah pagi itu dia tidak terlambat datang ke tempat kerjanya. Para kurir segera melakukan briefing sebelum bekerja nih. Setelah briefing selesai, mereka segera bubar untuk mengantar paket yang sudah menumpuk. Hari pertama Yoshi bekerja berjalan lancar. Dia berhasil mengantarkan beberapa paket ke pelanggannya. Bahkan dia juga langsung akrab dengan rekan kurir lain. Dan singkatnya, siang itu Yoshi ini harus mengantar sebuah paket makanan ke sebuah gedung perkantoran elit. Sesampainya di gedung itu, Yoshi memarkirkan motornya dan segera masuk ke lobi gedung. Namun dia dihentikan oleh security yang bertugas. Para security ini marah karena Yoshi main nyelonong masuk. Bahkan mereka juga mengusir Yoshi keluar. Terpaksa Yoshi mengalah dan keluar gedung. Dia segera berinisiatif menelpon pelanggannya yang bernama Tuan Wang untuk mengambil paket di lantai bawah, sebab Yoshi tidak diizinkan masuk. Sesaat Yoshi selesai menelpon inilah, security tadi kembali menghampirinya. Si security ternyata mengenal wajah Yoshi. "Lu bukannya Yoshi si juara tinju itu ya? Gue ngefans loh. Coba peragakan dikit gerakan tinju dong bro," ucap security begitu tengil. "Bukan bang, lu salah orang," jawab Yoshi malu. Si security tersinggung dicuekin. "Wah sombong amat sekarang lu, gue viralin ah," ancam security mengeluarkan ponselnya dan siap merekam. "Nih guys, nasib si juara tinju, sekarang dia jadi kang paket." Hahaha. Ejek security membulinya.
Yoshi pun coba menahan emosinya. Please, jangan bikin gue emosi dong bang. Yoshi yang menolak direkam tak sengaja membuat ponsel si security jatuh terlempar. Tentu si security marah besar ponselnya rusak. Kurang ajar lu ya, ponsel gue jadi rusak bego. Ganti rugi nggak? Ancam security rese ini. Bahkan si security tega menendang motor inventaris milik perusahaan Yoshi bekerja sehingga paket bawaannya berserakan. Di sini si security terus membuli Yoshi. Katanya lu petinju, coba kalau berani pukul gue. Haha, dasar cemen lu. Tak lama bos pemilik perusahaan tempat security ini bekerja turun dari mobilnya. Ketika dia hendak masuk gedung, si bos ini melihat keributan. Si bos pun melerai keributan tersebut dan betapa kagetnya dia melihat sosok Yoshi. Ternyata si bos adalah Long, teman Yoshi sewaktu di penjara dulu. Segera Long menegur si security. Woi, lo tahu nggak kalau pria ini adik gue, ha? Merasa bersalah lantas security minta maaf tentunya. Maafkan saya bos, saya tidak tahu. Si security ketakutan sembari terus meminta maaf karena sok jagoan. Lantas tak mau buang waktu, Long pun mengajak Yoshi masuk ke gedung untuk dijamu dengan layak. Di kantin gedung itu, Long menjamu Yoshi dengan secangkir kopi hangat. Dia terkejut melihat adik angkatnya sekarang jatuh miskin. Kenapa berhenti tinju, Dik? Kok malah jadi tukang paket? Sebenarnya gue bisa saja buat lo kaya lagi, tapi syaratnya lo harus kerja sama gue. Mau? Gue punya banyak relasi kalau cuman buat sponsorin lo balik ke tinju. Ucap Long menawarkan bantuan. Namun Yoshi menolak tawaran ini. Ah, tidak usah kak. Lagian gue sudah pensiun dari tinju. Kerjaan gue sekarang cukup kok buat hidup. Ngomong-ngomong terima kasih ke atas tawarannya. Tegas Yoshi. Setelah sempat menyeruput kopi yang disuguhkan tadi, Yoshi lantas pamit pergi soalnya dia harus jemput anaknya pulang sekolah. Selesai menjemput Blite, Yoshi pulang sambil beli kue untuk makan malam di rusun. Sehabis makan malam baru deh boleh tidur. Inilah untuk pertama kalinya Yoshi meninabubukan anaknya. Hari-hari pun dilalui dengan gembira. Kini Yoshi lebih cekatan mengurusi Blite di pagi hari seperti memandikan anaknya, menyiapkan sarapan dan mengantar sekolah. Dia juga semakin semangat bekerja meski panas atau hujan dari pagi hingga malam hanya demi keluarganya. Sampai suatu hari di musim hujan, Yoshi mengantar anaknya ke sekolah. Di depan gerbang sekolah, Blite bilang kalau ayah jangan sampai telat jemput pulang nanti. Tentu Yoshi berjanji akan menjemput tepat waktu. Singkatnya hingga tiba jam pulang sekolah, sore itu kebetulan hujan deras. Namun Yoshi belum kunjung datang untuk menjemput Blite. Bahkan sampai murid lain sudah pada pulang semua tuh. Ibu guru hanya bisa menemani Blite sembari memegangi payung. Dia sempat membujuk Blite untuk meneduh ke dalam. Tapi Blite menolak, katanya dia sudah berjanji pada ayahnya untuk menunggu di gerbang sekolah. Tak lama Yoshi datang mengendarai motor menjemput Blite. Melihat Yoshi terlambat menjemput anaknya, Bu Guru sempat menegur Yoshi. Setelahnya Bu Guru meminjamkan payungnya pada Yoshi sebelum dia balik ke dalam gedung sekolah. Menyadari bahwa dirinya telah lalai karena terlambat jemput anaknya, Yoshi lantas meminta maaf pada Blite. Yoshi mengatakan kalau besok-besok akan menjemput Blite lebih awal saja deh, biar tidak terlambat lagi. Lanjut esok paginya, akibat kehujanan kemarin, Blite jadi demam. Dia pun tidak bisa berangkat sekolah karena sakit. Tentu sebagai ayah, Yoshi harus merawat anaknya yang sakit dan jelas dia tidak bisa berangkat kerja. Apa boleh buat, Yoshi berinisiatif menelpon bosnya. Dia meminta izin cuti kerja karena anaknya sakit. Namun sadisnya, bos kurir tempat Yoshi bekerja tidak memberi toleransi untuk cuti dengan alasan apapun. Saking marahnya, si bos bahkan tega memecat Yoshi secara sepihak. Alhasil Yoshi jadi pengangguran lagi. Malamnya, setelah demam Blite sedikit reda, Yoshi mengajak anaknya itu mampir ke Sasana Brotherhood. Sembari makan malam bersama, Yoshi meminta tolong pada Feng untuk memperkerjakannya di Sasana. Terserah deh mau jadi OB, instruktur atau kerja serabutan apa saja asalkan dia bisa bekerja. Lihat Yoshi sedang dalam masa sulit ini membuat Feng iba. Sebagai manajer Sasana, Feng akhirnya menerima Yoshi bekerja di sana. Lanjut esoknya, sepulang menjemput Blite sekolah, dibawalah anaknya itu ke Sasana. Di sana Blite langsung disuruh ayahnya untuk mengerjakan PR di ruang ganti, sedangkan Yoshi sendiri mau lanjut kerja lagi. Kemudian Yoshi mulai bekerja, dia bertugas untuk membersihkan semua alat gym yang selesai dipakai dan menatanya dengan rapih.
Ketika kerja bersih-bersih ini, Yoshi sempat melihat foto dirinya sewaktu jadi petinju pro yang terpajang di dinding sasana itu. Sungguh kenangan yang menyentuh, tapi dia tidak mau berlarut dalam masa lalu. Beres membersihkan alat gym, Yoshi lanjut mengepel lantai. Tak lama mesin juniornya meminta tolong pada Yoshi untuk menggantikannya sebagai instruktur. Kak Yoshi, gantikan aku sebentar bisa ya sebagai instruktur untuk 3 member baru kita. Hari ini mereka ada kelas kebugaran, tapi malah aku ada urusan mendadak nih. Ucap Shin meminta tolong. Oke, jawab Yoshi simple. Dia pun meninggalkan kerjaan mengepel lantai dan segera menjadi instruktur untuk 3 member baru sasana tersebut. 3 member baru ini bernama Fat, seorang food vlogger terkenal, Tin, seorang pengacara, dan Ran, karyawan bank. Target Fat ingin kurus dan bisa basic tinju. Sedangkan Tin ingin berotot dan bisa basic tinju juga. Sedangkan Ran ingin jadi semok. Maka dilatihlah ketiganya sesuai target yang diinginkan. Singkatnya, selesai melatih ketiga member baru tersebut, seperti biasa, para member Sasana Brotherhood ini persaudaranya begitu solid. Tiap beberapa hari sekali mereka mengadakan acara makan malam bersama di Sasana itu. Tentu saja Yoshi dan Blite diajak dalam makan malam ini. Sambil makan malam, mereka menonton pertandingan tinju di TV. Pertandingan tinju kali ini menampilkan si juara dunia tinju kelas menengah yang baru. Dia adalah Igawa Yuji, petinju Jepang yang berumur 24 tahun. Igawa ini merupakan juara bertahan tanpa terkalahkan seperti halnya Yoshi dulu. Mendengar narasi tersebut, Blite sempat tidak terima jika Igawa Yuji dikatakan juara. Baginya ayahnya lah merupakan juara sejati. Blite semakin marah ketika Paman Feng memberitahu padanya jika Igawa Yuji ini merupakan juara dunia yang baru menggeser Yoshi, ayahnya. Selesai acara makan malam itu, Blite sudah tertidur karena saking ngantuknya. Tapi kerjaan bersih-bersih sasana belum selesai nih. Apa boleh buat, Yoshi pulang sebentar untuk mengantar Blite ke kamarnya. Setelah itu dia lanjut beres-bersih sasana, selesai beres-beres, baru deh dia balik lagi ke rusun. Di rusun dia melihat cermin di rumahnya. Disitulah Yoshi jadi kangen akan tinju. Bolehlah pemanasan tipis-tipis agar rindunya terobati. Lanjut esoknya, Yoshi terkejut ketika menjemput Blite pulang ke sekolah. Dia heran ini teman-teman Blite kok tiba-tiba menyemangatinya tanpa sebab. Kemudian dia bertanya pada anaknya, "Itu teman-teman kamu kenapa, Nak?" Blite menjelaskan bahwa dia memberitahu pada teman-temannya kalau ayah akan segera mengalahkan Igawa Yuji. Disinilah Yoshi hanya tersenyum. Aduh, dasar bocil, dan mereka pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, Yoshi segera membuatkan makan malam nih. Kali ini masakan Yoshi sudah lumayan enak, kata Blite. Kemudian Yoshi bertanya, "Nak, kalau kamu sudah besar nanti mau jadi apa?" Dengan polos Blite menjawab, "Aku ingin jadi penulis ya." Yoshi pun mendukung cita-cita anaknya ini tentunya. Kalau begitu nanti tolong tulis kisah kehidupan ayah ya. Dengan semangat Blite menjawabnya, "Tentu saja ya, aku akan menulis cerita tentang ayah, hehe." Kemudian Yoshi segera menyiapkan minum untuk teman makan malam mereka. Lanjut esoknya, sepulang menjemput Blite sekolah, keduanya segera menuju Sasana karena Yoshi mau kerja lagi. Sesampainya di Sasana, Feng mengabarkan pada Yoshi ada seorang emak-emak mencarinya. Segeralah Yoshi menemui emak-emak itu yang ternyata adalah Nenek Fang mertuanya. Nenek Fang langsung memarahi Yoshi dan menamparnya. Bahkan dia juga memukul kepala Yoshi dengan vas bunga yang ada di meja Sasana. Akibatnya kepala Yoshi berdarah namun dia tidak membalas sama sekali. Di sini Nenek Fang mengaku kecewa pada menantunya ini. Dia menyalahkan Yoshi atas meninggalnya Mina, anaknya, dalam kecelakaan. Spontan melihat ayahnya dianiaya orang tak dikenal, Blite lantas membela ayahnya itu. "Hentikan, jangan pukuli ayahku," teriak Blite. Disitulah Nenek Fang kaget. "Apa? Dia ayahmu?" "Kalau Mina?" tanya Nenek Fang. Blite pun menjawab tegas, "Mina ibuku." Seketika Nenek Fang baru sadar bahwa anak ini adalah cucunya. Dia pun berniat memeluk cucunya ini, namun Blite menolak. Lantas Yoshi pun berucap pada anaknya yang ketakutan ini, "Sapalah nenekmu, Nak." Tetap saja Blite tidak mau menyapa neneknya yang galak. Kemudian Nenek Fang memaki Yoshi. "Kamu sudah gila ya? Membawa anak kecil di Sasana tinju kayak gini?" Blite justru yang menjawabnya, "Ayah merawatku dengan baik kok." Nenek Fang pun membalas,
Kata seperti itu yang sama persis diucapkan ibumu, nak. Lantas Nenek Fang mengatakan pada menantunya, "Berapa harga cucuku ini?" Dengan berat hati Yosi menjawabnya, "Dia anakku, Bu, darah dagingku. Jadi aku berhak merawatnya." Makin kesal Nenek Fang pun mengatakan, "Oke kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan." Ancam Nenek Fang ingin mendapat hak asuh atas cucunya. Kemudian dia pun pergi dari sasana bersama para ajudannya. Lanjut esok paginya, setelah mengantar Blite sekolah, Yosi kembali berziarah ke makam istrinya. Setelah berziarah, sorenya dia menjemput Blite dan mengajaknya berkunjung ke rumah Nenek Fang. Sayangnya, Yosi tidak diizinkan masuk oleh ajudan Nenek Fang karena sang mertua tak sudi menemuinya. Terpaksa Yosi pun mengalah. Lagi pula niat dia berkunjung untuk menyambung silaturahim agar Blite anaknya ini mengenal neneknya. Dia pun menitipkan Blite di rumah neneknya itu selama akhir pekan ini. Maka dia ajaklah masuk Blite ke rumah neneknya, sedangkan Yosi sendiri balik pulang. Di dalam rumah nenek, Blite langsung disambut hangat oleh Nenek Fang. Bahkan neneknya ini sudah membelikan banyak mainan mahal untuk Blite. Namun Blite masih canggung karena belum begitu mengenal neneknya. Meski mendapat banyak hadiah, dia hanya terdiam saja. Nenek Fang pun berusaha mengakrabkan diri dengan cucunya. Ternyata Blite ini suka pada buku cerita yang dibelikan. Nenek Fang pun berjanji akan membelikan banyak buku cerita yang bagus untuk Blite. Sedangkan Yosi sendiri sepulang berkunjung dari rumah mertuanya, dia balik ke sasana. Di sasana, Yosi meminta bantuan pada Tin, temannya yang berprofesi sebagai pengacara. Dia berniat melawan balik tuntutan mertuanya kemarin yang sudah mengajukan gugatan atas hak asuh cucunya di pengadilan. Kata Tin, Yosi sudah melakukan kesalahan dengan menitipkan Blite di rumah neneknya tadi. Sebab jika Blite jadi akrab dengan neneknya, bisa-bisa dia mending milih hidup sama neneknya. Namun Yosi tidak menyesal telah mengenalkan Blite pada neneknya itu. Mau bagaimanapun mertuanya ini juga keluarganya. Kemudian Tin menegaskan lagi bahwa yang akan dilawan Yosi bukan orang sembarangan. Yang Tin tahu, Nenek Fang merupakan salah satu pengusaha terkaya di Cina. Secara kekuatan finansial dia sangat mumpuni kalau hanya untuk membesarkan Blite. Jadi jelas Yosi bakal kalah di pengadilan kalau soal adu kelayakan hak asuh. Tin menegaskan hanya ada satu cara untuk memenangkan hak asuh atas anaknya, yaitu sejauh mana peran Yosi selama ini sebagai ayah untuk Blite. Cerita beralih di halaman rumah Nenek Fang. Ternyata Yosi sudah menunggu lama untuk menjemput anaknya pulang. Namun hingga hari gelap, Blite belum balik ke Shanghai. Karena kasihan, ajudan Nenek Fang segera menemui Yosi. Si ajudan mengatakan kalau Nyonya Fang kemungkinan pulang dari Hong Kong besok. Mertuanya ini berpesan akan memulangkan Blite besok, jadi Yosi tidak usah menunggu. Mendapat kabar tersebut, Yosi pun pulang. Dia berenung di sasana sendirian malam itu. Di sasana, dia jadi kepikiran mungkinkah dirinya akan kehilangan hak asuh atas anaknya sendiri. Disitulah Yosi jadi kesal pada dirinya yang sekarang jatuh miskin. Dia yang sedih lantas memukuli samsak untuk meluapkan emosinya. Lanjut esok paginya, ketika Yosi sedang menjemur baju anaknya di rusun, pintu rusun diketuk oleh tamu. Dia membukakan pintu dan ternyata Blite pulang diantar ajudan mertuanya. Tidak cukup diantar saja, bahkan Nenek Fang membelikan banyak mainan untuk cucunya bawa pulang. Dalam barang bawaan Blite ada juga iPad mahal. Si nenek beli iPad kayak beli kacang, pikir Yosi. Ketika melihat barang bawaan Blite ini, Yosi tertarik pada sebuah brosur yang terselip. Ternyata mertuanya menyelipkan brosur sekolah paling elit di barang bawaan cucunya ini untuk mengintimidasi Yosi yang miskin. Gilanya, semua yang dibelikan sang nenek benar-benar barang mahal, sampai baju anak pun yang termahal. Itu sangat kontras dengan baju Blite yang dijemur Yosi di rusun. Dan ketika para ajudan mertuanya sudah selesai mengantarkan semua hadiah untuk Blite, mereka pun pamit pulang. Barulah Yosi menyuruh Blite untuk mandi. Saat memandikan anaknya ini, Yosi menegur Blite yang mulai terpengaruh kehidupan hedon sang nenek. Yosi menegaskan bahwa selain bermain, Blite juga harus fokus belajar. Memang benar sih, ayah tidak bakal bisa menandingi fasilitas yang nenek berikan. Hal itu membuat Yosi seperti pecundang. Mendengar keresahan ayahnya ini membuat Blite jadi sedih.
Lanjut esoknya, tibalah hari persidangan untuk memperebutkan hak asuh atas Blite. Ditemani para sahabatnya, Yosi memasuki gedung pengadilan. Sidang pun dimulai. Tanpa ragu, Nenek Fang langsung menuduh Yosi dengan mengatakan pada hakim bahwa Yosi bukan suami yang baik untuk Mina anaknya. Kata Nenek Fang, Yosi telah gagal menjadi suaminya Mina karena pernah terjerat kasus penganiayaan sehingga dia masuk penjara. Tentu saja Yosi tidak mengelak tuduhan mertuanya itu. Dia mengakui semuanya jika memang dirinya bukanlah suami yang baik. Kemudian Nenek Fang mempersulit posisi Yosi untuk mendapat hak asuh atas Blite. Nenek Fang mengatakan pada hakim kalau Blite cucunya sering dibawa ke sasana tinju yang penuh dengan aksi kekerasan hanya untuk menunggu ayahnya selesai kerja. Bagi Nenek Fang, hal tersebut jelas menggambarkan bahwa Yosi tidak layak mengasuh Blite. Nah, kalau hal ini, Yosi menyangkal tuduhan tersebut. Dia membawa Blite ke sasana bukan semata-mata untuk bersenang-senang. Yosi mengaku hanya sasana brotherhood yang mau menerimanya bekerja. Bukannya tidak ada pekerjaan lain, hanya saja satu-satunya yang bisa menerima latar belakangnya sebagai residivis adalah sasana temannya ini. Yosi menjelaskan bahwa sebelumnya dia juga sudah berusaha semampunya mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Namun bagaimana lagi, nasib yang menuntunnya kembali bekerja di sasana tinju. Dan lagi, kali ini Nenek Fang melontarkan pernyataan pamungkas ke hakim. Jika dibandingkan Yosi, tentu dirinya lebih layak mendapat hak asuh atas Blite. Sebab dia adalah salah satu pengusaha terkaya di Cina. Dia mengaku bisa memberi fasilitas terbaik dan pendidikan terbaik untuk Blite cucunya. Di sini Yosi jelas kalah telak. Untungnya teman-teman Yosi yang ikut hadir bersedia menjadi saksi bahwa Yosi adalah sosok ayah yang baik dan layak mendapat hak asuh atas anaknya. Sebagai saksi, bu gurunya Blite mengaku bahwa Yosi sangat tulus berperan sebagai ayah. Bahkan dia rela menerjang hujan badai demi antar jemput anaknya. Begitu juga dengan Feng, teman Yosi yang ikut jadi saksi. Dia mengatakan bahwa sebelum jatuh miskin, Yosi ini adalah orang kaya berkat karir tinjunya. Dia bisa saja kembali jadi kaya jika memilih egois untuk terjun kembali ke dunia tinju. Tapi kenyataannya Yosi memilih Blite anaknya. Dia rela meninggalkan karir tinjunya hanya demi menjadi ayah yang baik untuk Blite. Dan akhirnya pengakuan pamungkas, kini giliran Blite berbicara di persidangan. Dia mengaku jika Nenek Fang memanglah orang kaya sedangkan ayahnya orang miskin. Namun bagi Blite, ayahnya tak akan pernah tergantikan oleh apapun. Blite mengaku saat bersama ayahnya, dia bisa merasakan kasih sayang seperti yang dulu ibunya berikan. Akhirnya setelah rangkaian sidang ini selesai, para hakim berunding dan keputusan pun dibuat. Hasil sidang ini, hakim memutuskan bahwa Yosi memenangkan hak asuh atas Blite anaknya dan sidang ditutup. Setelah ditutupnya persidangan, semua hadirin dipersilahkan keluar ruang sidang. Di depan ruang sidang itu, Nenek Fang mengatakan pada Yosi bahwa dirinya belum menyerah. Dia akan mengajukan banding atas hak asuh Blite. Sambil emosi, kemudian Nenek Fang dan rombongannya bergegas pergi. Lanjut malamnya, setelah memenangkan persidangan sengit siang tadi, Yosi mengajak Blite keluar di balkon rusun saat hujan. Dengan berteduh di naungan payung, Yosi menunjukkan indahnya pemandangan kota Shanghai pada Blite. Habis itu, keduanya lanjut mampir ke sasana Brotherhood untuk makan malam bersama. Sebagai perayaan atas kemenangan Yosi di pengadilan tadi, Fat, si food vlogger, mentraktir semua teman-temannya dengan makanan enak. Namun sebelum acara dimulai, tentu saja Yosi mengucapkan terima kasih pada para sahabatnya itu yang sudah mensupportnya selama ini. Dan acara makan malam pun dimulai. Namun di sini Fat yang jahil coba isengin Blite. Diam-diam dia mencelupkan sumpit milik Blite ke saus pedas dan Blite yang tidak tahu segera makan dengan sumpit itu. Akibatnya Blite jadi kepedesan dan semuanya tertawa karena kejahilan kecil ini. Anehnya setelah diberi minum, Blite jadi batuk dan tiba-tiba muntah darah. Alhasil semuanya jadi kaget. Segera Blite dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sesampainya di rumah sakit, Blite segera mendapat pertolongan oleh dokter yang bertugas. Yosi sempat kaget bagaimana bisa anaknya hanya tersedak sedikit tapi pendarahan begitu banyak. Dokter pun menyarankan untuk uji laboratorium pada darah Blite supaya mengetahui penyebab pastinya. Semalaman menunggu hasil tes laboratorium, paginya dokter menghampiri Yosi untuk membacakan hasil observasi tersebut.
Dari hasil tes laboratorium, Blite divonis sakit leukemia alias kanker darah. Dokter menyarankan agar Blite menjalani kemoterapi dan cangkok sumsum tulang belakang agar harapan hidupnya meningkat. Dokter juga menjelaskan bahwa biaya kemo dan cangkok sumsum itu mahal. Jadi Yosi diharapkan bisa menyiapkan biayanya sesegera mungkin. Setelah mendengar penjelasan dokter, Yosi begitu terpukul bagai tersambar petir di siang bolong. Meski sulit, namun dia harus berjuang demi anaknya. Segera Yosi cari kerja tambahan jadi kuli bangunan di sebuah proyek untuk mengumpulkan biaya pengobatan Blite. 6 bulan pun telah berlalu sejak Blite divonis kanker darah. Dia sudah menjalani serangkaian kemoterapi di rumah sakit dan proses kemo ini begitu menyakitkan sehingga rambut Blite mulai rontok. Sedangkan di proyek bangunan, Yosi terus bekerja banting tulang dari pagi hingga sore jadi kuli. Dia tanpa lelah bekerja lembur, namun hasil yang didapat masih belum cukup untuk melunasi biaya pengobatan anaknya yang begitu besar. Suatu hari Yosi meliburkan diri dari kerjaannya hanya demi menyempatkan untuk menjenguk anaknya yang sedang menjalani kemo. Ketika mendengar teriakan Blite kesakitan karena kemo ini membuatnya tidak tega. Yosi jadi menangis meneteskan air mata. Selesai menjalani kemo barusan, Blite begitu lemas. Dia pun langsung dibesuk ayahnya yang memberikan semangat. Blite mengeluh sudah tidak kuat lagi menjalani kemo ini. Dia bertanya, "Yah, apa aku akan mati?" Yosi pun memberikan dorongan semangat pada anaknya. "Kamu tidak akan mati, nak. Kamu kan putri seorang juara tinju. Dengarkan ayah, terkadang hidup itu ada menang dan kalah. Namun selama kamu berjuang dan tetap menghadapinya, maka kamu akan jadi pemenang," tegas Yosi. "Jadi kalau aku menang, aku akan jadi juara ya?" tanya Blite. "Tentu saja, nak. Kamu akan jadi juaranya," jawab Yosi, dan kemudian Blite tertidur karena efek obat bius. Seusai menjenguk anaknya di rumah sakit ini, esoknya Yosi kembali bekerja di proyek tanpa lelah. Sementara itu, proses pengobatan Blite juga terus berjalan, dan kali ini ayahnya benar-benar tidak bisa menemani karena harus cari uang. Dan suatu hari, akhirnya Yosi diwajibkan menjalani tes laboratorium untuk melihat apakah sumsum tulang belakangnya cocok dengan Blite. Sayangnya, hasil laboratorium menyatakan bahwa sumsum Yosi tidak cocok untuk Blite. Meski sempat tak percaya dengan hasil laboratorium barusan, namun itulah kenyataannya. Dokter juga menegaskan bahwa Yosi harus sedikit demi sedikit mengangsur biaya pengobatan Blite yang kian membengkak. Hingga sore hari Yosi merenung di lorong rumah sakit. Hampir saja dia putus asa, tiba-tiba Yosi kepikiran mertuanya. Dia pun segera menghubungi mertuanya itu untuk meminta bantuan. Meski jelas konsekuensinya Yosi akan kehilangan hak asuh atas anaknya. Dalam obrolan tersebut, Yosi menelpon mertuanya untuk ketemuan. Sore itu juga, Yosi pergi ke rumah mertuanya. Dengan berat hati, dia mengabarkan kalau Blite sakit kanker darah dan kini dirawat di rumah sakit. Yosi mengatakan kalau Blite memerlukan donor sumsum tulang belakang yang cocok sesegera mungkin. Dengar kabar ini membuat Nenek Fang kaget. Ternyata selama ini cucunya sakit tapi kok dirinya tidak dikabari. Akhirnya dia marah pada Yosi yang tak segera mengabarinya. Nenek Fang kembali membuli Yosi yang miskin dan tak berdaya. Nenek Fang menegaskan bahwa mulai hari ini dia yang akan mengambil alih semua pengobatan Blite. Namun dengan satu syarat, bahwa hak asuh atas cucunya itu sepenuhnya akan jatuh padanya. Esoknya, Yosi kembali ke rumah sakit untuk membesuk Blite. Dia membelikan Blite rambut palsu yang mirip seperti Putri Elsa agar anaknya senang. Yosi juga mewariskan kalung peninggalan Mina istrinya untuk Blite kenakan sebagai keberuntungan. Dan karena kini hak asuh atas Blite sudah jatuh pada mertuanya, Yosi bersikap tegas pada Blite. Dia terpaksa pura-pura memarahi Blite agar anaknya itu mau merelakan ayahnya pergi. Tentu saja Blite yang dimarahi hanya bisa meminta maaf dan menangis. Blite merengek agar ayahnya tidak meninggalkannya sendiri. Meski berat, Yosi harus melakukannya karena dia tidak ingin anaknya ketergantungan dengannya terus. Sambil menangis, Yosi berlalu menuju toilet. Di toilet rumah sakit, dia muntah-muntah karena saking sedihnya harus berpisah dengan anaknya itu. Setelah dari rumah sakit, Yosi pulang ke rusun nih. Di rusun, dia hanya bisa melamun melihati foto istri dan anaknya yang tertempel di dinding.
Dia juga melihat gambar anaknya yang kemarin hanya ada ibu dan anak, sekarang sudah ada sosok ayah di sana. Lanjut esoknya, demi pengobatan terbaik cucunya, Nenek Fang memindahkan Blite ke rumah sakit anak khusus kanker di Beijing, Cina yang jelas punya fasilitas lebih memadai. Berkat kekuatan finansial neneknya itu, kini kondisi Blite lebih membaik. Bahkan catatan medis menunjukkan kemajuan yang pesat. Nenek Fang jadi agak lega. Dia segera menemani Blite bermain di ruang anak. Di sana Blite meminta pada neneknya untuk dibelikan ponsel dengan alasan ingin bermain game. Tentu saja Nenek Fang tahu jika itu hanya alasan Blite untuk menelpon ayahnya. Akhirnya Nenek Fang pun membelikan Blite ponsel yang bagus. Kemudian setelah dibelikan ponsel, Blite segera menelpon ayahnya. Blite tidak marah pada Yoshi soal kemarin dia dimarahi. Sebab dia tahu kemarin ayahnya tiba-tiba marah agar Blite mau merelakannya pergi. Saat ini Blite mengaku sudah agak baikan. Nenek Fang juga menyewa jasa guru private supaya dia tidak ketinggalan pelajaran di sekolah. Blite berjanji akan sembuh dan tumbuh dewasa dengan cepat agar suatu saat dia bisa bersama ayahnya lagi. Di sini Yoshi kembali menegaskan seperti pesannya kemarin supaya Blite tidak menyerah melawan penyakitnya ini karena dia adalah putri juara tinju. Tentu saja Blite ingat pesan tersebut dengan sangat detail dan hal ini membuat Yoshi terharu. Kemudian obrolan mereka pun selesai dengan linangan air mata. Selesai teleponan dengan anaknya, Yoshi pun pergi ke Sasana Brotherhood. Setibanya di Sasana, dia berteriak pada Feng kalau dirinya akan comeback ke dunia tinju. Semua itu dia lakukan demi memberi contoh pada Blite yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Semua sahabat jadi senang mendengar berita ini. Mereka segera bersiap membentuk tim untuk mensupport Yoshi. Mulai hari itu dan seterusnya, Yoshi akan latihan keras di Sasana. Feng yang bertindak sebagai manajer tim ini sigap menghubungi relasinya dulu yaitu Tuan Wang. Dia menawarkan kerjasama agar Tuan Wang bersedia menjadi sponsor untuk comeback-nya Yoshi ke dunia tinju. Tentu saja Tuan Wang sangat antusias mendengar kabar ini, bahwa sang legenda sudah kembali. Kedua pihak akhirnya setuju bekerja sama lagi. Setelah tekan kontrak dengan sponsor, Yoshi mendapat target untuk bisa menembus ranking 10 besar dunia dalam 3 tahun ke depan. Namun Yoshi menegaskan bahwa itu terlalu lama baginya. Dia hanya butuh 18 bulan untuk mencapai itu. Dan benar saja ketika Blite yang dirawat di rumah sakit mulai bosan menghadapi penyakitnya ini, tiba-tiba tersiar berita di TV rumah sakit kalau Yoshi ayahnya akan comeback tinju bulan depan. Hal ini membuat Blite semangat lagi. Dia merasa senang punya teman yang sama-sama berjuang menjadi pemenang. Dan kali ini lawan yang akan dihadapi Yoshi setelah 7 tahun absen dari dunia tinju adalah petinju asal Thailand, peringkat 20 dunia di kelas menengah IBF. Singkatnya 1 bulan telah berlalu dan pertandingan perdana Yoshi di gelaran kelas menengah dunia IBF dimulai. Hebatnya, dia berhasil menang melawan petinju yang lebih muda darinya. Para fans tinju dunia pun mulai melirik pertandingan Yoshi lagi. Kemudian setelahnya, Yoshi menantang petinju Korea Selatan untuk meningkatkan rankingnya. Kembali dia berhasil meraih kemenangan keduanya. Lanjut dia menantang petinju Inggris. Dan lagi-lagi dirinya meraih kemenangan TKO. Menonton pertandingan dari siaran TV bahwa ayahnya terus menang membuat Blite ikut bersemangat melawan penyakitnya. Dalam kemenangan ketiganya ini, tiba-tiba Yoshi nekat menantang juara bertahan kelas menengah IBF yaitu Igawa Yuji. Yoshi berkelakar, "Woi Igawa Yuji, selama gue belum benar-benar pensiun dari tinju, jangan bilang kalau lo juaranya, oke?" Ini benar-benar konfrontasi yang brutal dari Yoshi. Dan mendengar kebrutalan menantunya itu di TV, Nenek Fang pun mematikan TV yang sedang ditonton Blite cucunya. Kemudian Blite yang sedih karena dilarang menonton tinju di TV, segera menulis surat untuk ayahnya. Blite menulis jika dia sudah agak baikan. Dia ingin menonton pertandingan ayahnya itu suatu saat nanti. Tentu surat ini langsung dibalas oleh Yoshi. Dia menjawab, "Ayah kembali bertinju untuk memberimu contoh nak, jika kamu tidak berjuang sendiri.
Jadi mari kita menangkan pertandingan kita masing-masing dan jadilah juara, tegas Yoshi. Lanjut esoknya, merespon berita viral di TV kemarin, Long segera mengunjungi sasana tempat Yoshi berlatih. Long menyapa Yoshi dan mengatakan kalau hanya dirinya lah yang bisa mewujudkan pertandingan antara Yoshi dan Igawa Yuji. Kata Long, dia siap jadi sponsor utama pertandingan tersebut. Lantas Yoshi meminta waktu 2 bulan untuk persiapan. Namun Long menilai jika Yoshi berlatih dengan metode sekarang, dia yakin Yoshi akan dibantai oleh Igawa. Oleh sebab itu, Long akan membentuk tim yang lebih profesional untuk melatih Yoshi dengan porsi latihan yang tepat. Akhirnya kedua pihak pun setuju bekerja sama. Kemudian esoknya, konferensi pers digelar untuk membahas pertandingan perebutan gelar juara dunia kelas menengah IBF antara Igawa Yuji versus Yoshi. Di konferensi ini, kedua petinju pun saling melontarkan Cywars. Setelah kedua belah pihak resmi menentukan tanggal pertandingan, esoknya Sasana Brotherhood kedatangan tim pelatih profesional yang disewa Long untuk mensupport adik angkatnya itu guna melawan Igawa Yuji. Segera Yoshi mendapat porsi latihan yang selama ini belum pernah dia jalani sebagai petinju profesional. Singkatnya, 2 bulan telah berlalu sejak ditentukannya hari pertandingan. Kini hari H sudah di depan mata. Sebagai bentuk dukungan pada anaknya yang sedang berjuang melawan penyakitnya, Yoshi menggunduli rambutnya agar mirip seperti anaknya yang sedang sakit. Kemudian dia mengirim pesan pada Blite bahwa hari ini ayah sudah berada di Jepang untuk bertanding. Namun mau bagaimana lagi, Nenek Fang tidak mengizinkan Blite nonton langsung pertandingan ayahnya itu di Jepang. Jadi Blite hanya bisa mendoakan ayahnya. Tak terduga, Paman Feng dan Fat menyusup ke rumah sakit tempat Blite dirawat. Mereka menyamar jadi dokter untuk membawa Blite ke Jepang agar dia bisa menonton pertandingan ayahnya. Sayangnya ketika hendak membawa Blite pergi, keduanya terpergok oleh Nenek Fang. Mereka pun diancam akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan penculikan. Mendengar hal tersebut, Blite mengalah deh. Dia bersedia menuruti perintah nenek untuk tidak menonton pertandingan ayahnya di Jepang asalkan Paman Feng dan Fat tidak ditangkap polisi. Ternyata Nenek Fang ini hanya bercanda. Blite boleh kok nonton pertandingan ayah di Jepang asal nenek ikut. Dan betapa bahagianya Blite mendengarnya. Menjelang malam sampailah mereka di Tokyo, Jepang. Rombongan pun segera membeli tiket masuk Tokyo Dome di mana tempat pertandingan final digelar. Di ruang ganti sendiri, Yoshi sedang bersiap dan tentu dia tidak tahu jika anak dan mertuanya ikut menonton. Setelah segala pernak-pernik acara disampaikan oleh host tinju, ini tiba saatnya Yoshi bertanding. Dibacakanlah rekor tanding milik Yoshi, sang penantang yang berumur 35 tahun dengan rekor 20 menang, 0 kalah, 15 menang KO. Sedangkan rekor Igawa Yuji, sang juara bertahan berumur 25 tahun dengan rekor 21 menang, 0 kalah, 18 menang KO. Singkatnya, kedua petinju bersiap dan pertandingan ini dimulai sengit. Tepat di ronde 4, Yoshi yang kalah lincah benar-benar ditumbangkan oleh Igawa Yuji. Hampir saja hitung mundur wasit selesai, Yoshi mendengar teriakan Blite anaknya yang menyemangatinya dari bangku penonton. Dia baru tahu kalau Blite menonton pertandingannya itu. Yoshi pun bangkit dan dia bersumpah tidak akan kalah demi memberi contoh ke anaknya meski itu sulit. Saat jeda istirahat, Long yang melihat Yoshi benar-benar kalah telak di semua aspek, berniat melemparkan handuk putih tanda Yoshi tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Namun Yoshi mengancam Long, jika dia melakukan hal itu, Yoshi akan mengajarnya. Dia mengatakan,
Sampai mati pun dirinya siap mati di atas ring demi memberi contoh pada anaknya untuk tidak menyerah. Singkatnya, hingga ronde ke-11 seperti tidak ada harapan bagi Yoshi untuk menang. Semua penonton yang melihat Yoshi berjuang justru jadi kasihan. Hebatnya, meski semua orang sudah menganggapnya kalah, justru Yoshi membuktikan untuk pertama kalinya dia berhasil merobohkan Igawa Yuji dengan tinjunya. Tentu semua penonton tercengang dengan hal ini, dan akhirnya ronde penentuan pun tiba. Kini saatnya Yoshi membalas atau tidak sama sekali, kata sang pelatih. Di ronde 12 itu, sialnya untuk dua kalinya Yoshi dirobohkan oleh tinju Igawa Yuji. Namun dia tidak menyerah dan bangkit untuk membalas dengan tenaga sisanya. Ready, box. Di sini Yoshi membuktikan bahwa tekadnya untuk menang lebih besar dari apapun. Dia berhasil meng-KO Igawa dengan kombinasi pukulan mematikan. Akhirnya gelar juara dunia tinju IBF kelas menengah resmi kembali pada Yoshi. Semua penonton begitu takjub dengan perjuangan Yoshi sang veteran. Tiba saatnya selebrasi dan Yoshi menggendong Blite anaknya di atas ring. Mertuanya yang ikut menonton untuk pertama kali terkesan dengan tindakan Yoshi memberikan contoh perjuangan hidup pada Blite anaknya. Sungguh kemenangan yang begitu dramatis. Beberapa tahun kemudian setelah kemenangan bersejarah itu, sekarang Blite sudah dewasa dan berhasil sembuh dari penyakitnya. Kini dia menjadi penulis terkenal dan menulis kisah perjuangan ayahnya dalam sebuah novel. Saat diwawancari oleh wartawan, Blite mengatakan kalau ayahnya adalah sosok yang benar-benar memberinya contoh sebuah perjuangan hidup. Meski kini sang ayah sudah meninggal, namun Blite akan selalu bangga padanya. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah seru lainnya.